Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi kalian semua dan keluarga kalian. Hari ini gua akan menceritakan tentang satu cerita lagi yang agak creepy dan lumayan serem juga, yaitu tentang seseorang yang disukai kuntilanak merah. Ini benar-benar agak merinding ya, karena gua baru cerita ini versi kuntilanak merah. Jadi kuntilanak itu yang gua tahu itu ada banyak, tapi yang katanya yang diisukan kuntilanak merah itu adalah kuntilanak yang mungkin kalau misalkan sekalian nempel sama orang dia akan terus ngejar bahkan sampai umur dia dewasa, dan juga bisa dia diturunkan kepada anak atau cucunya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu. Wira siap hororin kamu. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu Wira Allah Ta'ala senantiasa memberikan ya. Kali ini saya akan menceritakan biasa. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu Wira Cerita ini berasal dari Afan, yaitu orang Jakarta. Afan ini ternyata memiliki kemampuan yang lebih atau bisa dibilang di luar nalar, sebut saja kemampuan indigo. Keluarganya Afan ini merupakan keluarga orang yang benar-benar terpercaya, terpandang di masyarakatnya. Artinya bapaknya ini kalau kita bisa bandingkan seperti tabib ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang kena penyakit di luar nalar atau irasional. Penyakit-penyakit itu seperti santet ataupun kesurupan dan kiriman-kiriman lainnya. Dan ternyata seluruh tirakat yang dilakukan oleh orang tuanya ini diturunkan kepada anaknya, yaitu Afan. Pada umur 4 tahun Afan ini disuruh tirakat yang namanya, kalau orang Jawa Barat, terkhusus orang Cirebon sendiri disebutnya yaitu dengan puasa muti. Puasa muti adalah puasa di mana kita ini hanya memakan makanan yang tidak bernyawa. Jadi setelah buka puasa itu harus makan makanan tidak bernyawa seperti nasi ataupun air minum, air mineral biasa. Itu mungkin sebatas itu yang saya tahu. Dan ternyata Afan itu melakukannya di umur 4 tahun. Bayangin, lu umur 4 tahun udah disuruh sama keluarga lu, terkhusus bapak, untuk melakukan tirakat. Fungsi dari tirakat itu sendiri, Afan bilang, adalah untuk memperkuat dirinya dari godaan-godaan makhluk gaib. Namun bukan hanya memperkuat saja, Afan juga nanti akan dijadikan penerus dari kemampuan bapaknya. Kalau gue sih ya, gue yang disuruh gitu gue nggak mau. Gue mending jadi orang biasa aja, yang penting hidupnya aman dan tentram. Tapi mungkin ini sebuah tekanan yang diberikan orang tuanya kepada Afan dalam menghadapi kehidupannya. Di umur 4 tahun juga dia ini terkenal sebagai orang yang jarang bersosialisasi terhadap teman-temannya. Biasanya kalau anak kecil umur 4 tahun ini, dia akan bermain-main dengan teman-temannya di luaran rumah ataupun dimanapun, maksudnya yang ada di sekitar rumah. Namun berbeda dengan Afan, dia tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia lebih suka bermain dengan makhluk halus. Dan makhluk halusnya itu adalah kuntilanak merah di dekat rumahnya. Jadi awal bertemunya Afan dan kuntilanak merah itu ketika itu Afan sedang tiduran ya, sedang tiduran. Jadi ibaratnya Afan ini katanya udah selesai ngelaksanain puasa muti, 40 hari puasa muti, dan dia udah selesai. Dan pada malam harinya dia itu didatangi oleh kuntilanak merah. Namanya kalau nggak salah Afan pernah bilang adalah Reva. Jadi Mbak Kun itu namanya Reva. Satu cantik tapi serem. Namanya adalah Mbak Reva. Mbak Reva ini atau si kunti merah ini ternyata menyukai Afan. Pantas aja sih kalau orang yang punya tirakat-tirakat seperti itu biasanya dia lebih disukai oleh makhluk lain. Dalam artian
Gue juga pernah baca salah satu artikel yang tertulis ketika seseorang mempunyai wadah yang wadahnya ini bisa dikatakan sempurna bagi makhluk lainnya, maka dia akan terus diikuti oleh makhluk-makhluk halus lainnya. Dan salah satunya yang paling berbahaya adalah kuntilanak merah. Kenapa kuntilanak merah? Karena ketika dia sudah memasuki raga seseorang, maka dia akan sulit untuk dikeluarkan. Dan ternyata Mbak Reva ini atau si kunti merah ini menyukai Avan. Jadi ketika itu Avan lagi tidur kayak gini, dan ketika dia lihat ke atas, ternyata Mbak Reva ada di atas lagi main-mainin kakinya. Jadi kakinya itu seperti uncang-uncang angin, dimain-mainkan ke atas ke bawah, dan dia pun tersenyum kepada Avan. Alhasil Avan pun merinding. Ini siapa, kok mukanya pucat, matanya itu agak hitam, jadi kayak di sebelah sini itu katanya hitam semua tapi mukanya pucat semua, dan dia itu tersenyum lebar kepada Avan. Bayangin bro, kalian semua lagi tidur terus kebangun jam 2 malam ketika lu ngelihat langit-langit kamar, ternyata ada kuntilanak merah lagi tersenyum kepada lu. Itu lebih serem dibanding lu disenyumin sama mantan lu. Dan Avan ketika kala itu dia emang cuek-cuek aja karena dia belum ngerti kalau itu siapa. Akhirnya dia pun menanyakan ini kepada bapaknya. Pak, kok tadi malam aku ngelihat mbak-mbak lagi duduk di atas langit-langit kamar kita, itu siapa ya pak? Kata bapaknya, itu siapa? Kan nggak ada perempuan selain ibu kamu di rumah ini, tapi pakai baju semua warnanya merah, matanya itu banyak titik hitamnya di sebelahnya, terus juga dia tersenyum dengan muka yang amat pucat. Maksudnya Avan yang menjelaskan itu membuat bapaknya terkejut. Ternyata Avan ketempelan oleh kuntilanak merah dekat rumahnya. Berlanjut setelah itu, bapaknya Avan ini pun memaksa untuk menutup mata batin Avan. Akhirnya pada umur 4 tahun itu juga Avan mata batinnya tertutup. Belum sampai di situ, ketika dia menjejaki ke jenjang SD, dia masuk SD, ternyata banyak sosok lain yang menyukainya. Salah satunya adalah sosok harimau. Jadi siluman harimau ini ternyata suka juga sama si Avan. Dan Avan itu ketika dia ini bisa disebut sebagai seorang yang apatis ya, artinya tidak memperdulikan wilayah yang ada di sekitarnya, lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia juga bahkan tidak pandai untuk bergaul, untuk berkata-kata atau berbicara, bercanda dan bermain terhadap teman-temannya. Alhasil ketika waktu kelas 1 SD, ternyata Avan telah disukai lebih dari 30 makhluk halus. Namun yang memasuki raganya saat ini adalah siluman macan atau siluman harimau gitu ya mungkin. Ketika umur 1 tahun ini, Avan ini kedapatan berantem dengan temannya, sebut saja namanya Kiki. Jadi ketika pelawas masuk itu, Kiki ini buat ulah kepada Avan. Avan ini baru masuk langsung dipukul pakai buku oleh si Kiki. Niatnya emang bercanda, namun itu membuat Avan marah. Orang tuanya sudah mengatakan kalau Avan marah itu berarti setengah dari tubuhnya bukan digerakkan oleh tubuh aslinya. Benar saja, ketika dia marah, setengah dari tubuhnya ini berbeda dari Avan yang biasanya. Avan mengaung-ngaung dan juga mencakar-cakar meja. Bahkan dia pun ingin mencakar wajahnya si temannya tadi yang bernama Kiki. Alhasil hal ini dilaporkan oleh gurunya, dan gurunya pun hanya menggeleng-geleng kepala aja, karena ini baru satu kejadian yang sangat menarik di sekolahnya. Ada salah satu murid yang umurnya 1 tahun, tapi tenaganya ini ketika dipisahkan kulit itu lebih seperti tenaga anak SMP, jadi kuat banget. Dan alhasil pun guru pun memulangkan Avan untuk sementara. Kabar Avan kesurupan di sekolah pun menjadi rumor dan gosip yang sangat memalukan bagi keluarganya bapaknya Avan sendiri.
Alhasil Avan yang kedapatan mata batinnya terbuka kembali akhirnya ditutup lagi dan tidak ada satupun makhluk yang mengikutinya. Namun siapa sangka ternyata Mbak Reva ini tidak pantang menyerah. Dia terus mengejar Avan hingga umur 12 tahun. Gua dikejar-kejar sama cewek aja gua udah gelapakan. Nah ini bertahun-tahun dikejar sama si Mbak Reva si kunti merah. Wah bener-bener ini kacau banget. Pada umur 12 tahun ini Avan ini dikatakan dia ikut omnya yang ada di daerah Cikarang ya. Jadi ketika itu Avan itu ikut ke Cikarang omnya karena mungkin di wilayah rumahnya itu tidak bagus, pergaulan agak jelek. Alhasil ketika dia itu berada di rumah omnya di umur 12 tahun itu, ternyata Avan masih diikuti oleh Reva yang ternyata kuntilanak merah dekat rumahnya. Awal-awalnya Avan ini nggak nyadar kalau dia itu diikutin. Baru nyadar itu ketika dia itu lagi main sama temennya di sebuah rumah kosong dan dia melihat sosok Reva sedang tersenyum lagi di balik pintu. Dan itu membuka ingatan Avan bahwa kok sosok ini pernah saya temui ya, tapi di mana? Ketika usut punya usut, Avan pun memikir, oh ini adalah sosok yang saya temui ketika saya umur 4 tahun. Dan hal itu pun menjadi sorotan bagi Avan sendiri untuk mencari tahu siapa sosok ini sebenarnya. Di usia 12 tahun juga dia pun melatih nyali dan mentalnya. Ketika dia tidur, tepat ketika malam hari, kalau nggak salah malam Jumat, ketika itu Avan lagi tidur, dia bingung, kok hawanya agak panas, kenapa?